Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabaria Romaito dengan NPM 1969100802. Baiklah, kali ini saya akan mensimulasikan RPP saya, yaitu kelas 3, tema 7, subtema 2, pembelajaran ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum memulai pelajaran ke hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, hari ini Ibu yang akan memimpin doa. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dan menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran yang ketiga. Mari murid-murid kita belajar. Murid-murid, perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Nah, Dayu itu suka menari. Ia menggunakan kain adat saat menari daerah. Kain adat saat ini sangat disukai banyak orang. Apa yang kamu ketahui tentang kain adat? Mari kita pelajari bersama-sama tentang kain adat. Kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Salah satu sebagai karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adatnya. Setiap daerah pasti memiliki kain adat. Nah, perhatikan teks berikut. Nah, kain adat songket itu dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Lalu ada kain sasirangan, itu dikenal sebagai kain adat dari suku Banjar di Kalimantan. Sedangkan orang Jawa memiliki batik dan lurik. Dan kain tenun itu dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat banyak. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun dengan tangan. Kain adat ini memiliki banyak fungsi. Kain adat ini dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Lalu, kain adat itu biasanya juga dipakai sebagai upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Nah, di berbagai daerah juga kain adat digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah, tetapi setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Jadi, setiap tanggal 2 Oktober itu biasanya kita akan memakai baju-baju batik untuk memperingati Hari Batik Nasional. Nah, murid-murid, kamu telah membaca teks kain adat Indonesia tadi. Coba kan di situ di halaman selanjutnya ada tabel. Coba lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang kamu ketahui. Nah, di sini Ibu sudah tulis. Nah, di sini ada songket. Kain songket itu berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Lalu ada sasirangan, yaitu berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan. Lalu batik. Nah, batik itu berasal dari Solo dan Jawa Tengah. Lalu ada kain tenun ikat, itu dari Nusa Tenggara. Nah, Ibu tambahkan di sini ada ulos, itu dari Sumatera Utara. Ada kain tapis dari Lampung, lalu kain basure itu dari Bengkulu, dan kain geringsing itu dari Bali. Nah, berarti murid-murid Ibu
bisa cari gambar dari masing-masing kain berikut kan? Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Masih ingatkah murid-murid ibu tentang tari yang Dayu pelajari? Nah, Dayu kan belajar menari dengan gerakan menenun. Nah, apakah yang diceritakan dalam tarian tersebut? Gerakan apa saja yang diperagakan? Yuk kita pelajari. Nah, perhatikan lagi gerakan yang dilakukan oleh Dayu. Yang pertama adalah gerakan memintai kapas. Posisinya duduk lutut kanan melekuk ke atas, tangan kanan melekuk, gerakan memutar ke arah depan, dan tangan kiri bergerak ke samping kiri. Nah, gerakan seperti di gambar ya. Coba murid-murid ibu tarikan. Nah, seperti itu kalian bisa tirukan. Lalu gerakan yang kedua adalah gerakan menenun satu. Nah, posisinya seperti di gambar. Posisinya duduk selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah, lalu kaki kiri atas dan bawah, lalu ke kiri atas dan bawah, kepala bergerak mengikuti arah tangan. Nah, murid-murid ibu bisa hitung 8 kali 1 hitungan. Gerakannya seperti di gambar ya, atas bawah, lalu atas bawah, seperti itulah. Gerakan berikutnya adalah gerakan menenun 2. Posisi duduk selonjoran, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu gerakan lembut ke arah perut, badan membungkuk saat tangan ke arah perut, dan badan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Nah, gerakannya seperti di gambar ya. Perhatikan gambar berikut. Dari depan lalu tarik ke belakang ke arah perut, bungkuk lalu lurus, badannya seperti itu. Nah, Dayu menarikan tari kreasi menenun, sedangkan kalian juga dapat loh berkreasi seperti Dayu. Berlatihlah seperti beberapa hari yang lalu, lakukan gerakannya dengan riang gembira. Motif kain adat Indonesia itu sangat beragam loh. Ada yang motif bunga, hewan, dan motif bangun datar. Nah, amati motif kain berikut yang ada di buku kalian. Di situ motif apa saja yang kalian temukan? Ada yang bermotif bunga kan? Ada yang tumbuhan, lalu ada yang berbangun datar. Nah, murid-murid dapat menggambar salah satu motif yang ada di gambar ini pada selembar kertas, lalu guntinglah sesuai dengan bentuknya. Bangun datar itu memiliki simetris lipat jika yang pertama yaitu dapat dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar, lalu lipatannya saling menutupi dengan tepat dan memiliki yang namanya sumber simetri. Cukup sampai di sini dulu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kita akan lanjut minggu depan dengan mempraktekkannya. Sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka kita akan tutup pelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.